Halo Sobat HC, semakin bertambahnya usia ya, sering banget kita jadi lebih was-was sama yang namanya kadar kolesterol. Mungkin Anda baru aja dapat hasil lab dan lihat angkanya kok sedikit di atas normal. Eits, jangan panik dulu. Di paparan kali ini kita bakal bahas tuntas cara-cara alami yang gampang banget buat ngelola kolesterol. Tujuannya, jaga kesehatan jantung kita buat jangka panjang. Pernah nggak sih Anda merasa khawatir pas lihat hasil medical check-up? Atau mungkin mulai ngerasa badan kok nggak sebugar dulu lagi ya? Nah, kolesterol ini emang sering banget jadi perhatian utama banyak orang seiring berjalannya waktu. Kalau Anda merasakan hal yang sama, percayalah, Anda nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebetulnya terjadi dan gimana cara kita mengatasinya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lurusin dulu satu hal yang penting banget nih. Nggak semua kolesterol itu jahat loh. Tubuh kita itu justru butuh kolesterol biar bisa berfungsi normal. Yang jadi masalah itu keseimbangannya. Jadi ada yang namanya kolesterol baik atau HDL. Ini tugasnya kayak pasukan pembersih di pembuluh darah kita. Keren kan? Nah, di sisi lain ada kolesterol jahat atau LDL dan juga trigliserida. Kalau kadar dua jagoan ini ketinggian, nah inilah yang bisa numpuk dan jadi biang keladi berbagai risiko kesehatan. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih kadar kolesterol ini kok kayaknya cenderung naik terus seiring kita menua? Ini bukan kebetulan Sobat HC. Jawabannya itu seringkali nyempil di bagaimana gaya hidup kita berubah. Pelan-pelan, kadang tanpa kita sadari. Yuk kita telusuri lebih dalam perubahan ini. Coba deh kita flashback sedikit. Dulu, waktu kita masih muda, rasanya energi itu nggak ada habisnya ya buat gerak, lari-larian, main ke sana kemari. Sekarang, coba bandingkan. Banyak dari kita yang kerjanya nuntut buat duduk berjam-jam di depan laptop. Belum lagi ditambah kemudahan pesan makanan online, badan jadi makin jarang gerak. Nah, kombinasi inilah yang jadi resep jitu buat kolesterol numpuk. Tapi, kabar baiknya, resep ini bisa banget kita ubah total. Oke, setelah kita paham akarnya, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya! Kita mulai dari langkah nomor 1, yaitu bergerak lebih sering. Ini adalah kunci pertama dan paling dasar untuk setiap perubahan positif buat kesehatan kita. Kenapa ini sepenting itu? Yuk, kita lihat. Nah, ini poin pentingnya. Anda nggak perlu langsung daftar jadi anggota gym atau maksain diri olahraga berat yang bikin sengsara. Perubahan itu justru dimulai dari hal-hal yang simpel. Misalnya, membiasakan diri jalan kaki 30 menit setiap hari. Atau mungkin lari-lari kecil di sekitaran kompleks rumah. Itu aja dampaknya udah signifikan banget loh. Aktivitas kayak gini terbukti bisa ningkatin kolesterol baik atau HDL kita. Inilah inti pesannya. Tolok ukurnya itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang kemarin. Tujuannya simpel aja, bikin tubuh kita bergerak lebih sering daripada sebelumnya. Konsisten ngelakuin aktivitas kecil itu jauh lebih nendang efeknya daripada olahraga berat tapi cuma sesekali terus berhenti. Setelah kita berkomitmen buat lebih banyak gerak, kita sampai di pilar kedua yang sama pentingnya, yaitu perbaiki pola makan. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu punya pengaruh langsung dan kuat banget ke kadar kolesterol. Mari kita bedah apa aja sih yang perlu dikurangi dan apa yang justru harus diperbanyak. Oke, kita mulai dari yang perlu dikurangi dulu ya. Musuh utamanya itu adalah makanan yang tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh itu apa sih? Gampangnya, ini jenis lemak yang bisa memicu tubuh kita memproduksi lebih banyak kolesterol jahat atau LDL. Contohnya, wah akrab banget di keseharian kita. Daging merah yang bagian lemaknya banyak. Atau kuah masakan kayak gulai atau soto yang kental dan gurih karena kaya akan gaji. Mengurangi konsumsi ini adalah langkah yang super bijak. Tentu aja, kalau ada yang dikurangi, harus ada penggantinya yang lebih baik. Kabar baiknya, pilihannya tuh banyak, enak, dan sehat. Kita bisa perbanyak makan ikan laut kayak salmon, tuna, atau ikan kembung yang kaya akan omega 3. Zat ini terbukti ampuh nurunin trigliserida. Terus, tambahin biji-bijian kayak flaxseed dan naikin asupan serat dari sayuran dan beras coklat. Serat ini kerjanya kayak spons loh, nyerapin kolesterol jahat dari tubuh. Lihat, di slide ini ada gambaran yang jelas dari mana kita bisa dapat lemak baik. Ikan laut emang jadi sumber utama omega 3. Tapi, gimana kalau Anda nggak suka ikan atau seorang vegetarian? Tenang aja, biji-bijian seperti flaxseed atau biji rame itu alternatif yang bagus banget. Minyak dari tanaman-tanaman ini juga bisa jadi pilihan sumber omega 3 yang hebat buat ditambahkan di salad atau makanan Anda. Jadi banyak jalan menuju sehat. Yuk kita bahas sedikit lebih dalam soal beras coklat.
Ini contoh perubahan kecil tapi dampaknya besar. Jadi beras coklat itu pada dasarnya adalah padi yang cuma dibuang lapisan kulit paling luarnya aja. Makanya kandungan serat dan mineralnya jauh lebih tinggi dari beras putih. Teksturnya emang sedikit lebih keras sih, tapi ini ada manfaatnya juga. Kita jadi terbiasa ngunyah lebih lama yang bagus buat pencernaan dan bikin kita ngerasa kenyang lebih cepat. Oke, kita udah punya 2 langkah utama, lebih banyak gerak dan makan lebih baik. Tapi, ada satu bumbu lagi yang krusial banget, yaitu pola pikir. Inilah kunci utamanya, konsisten dulu. Sabar itu adalah kunci yang penting banget dalam perjalanan ini, apalagi sebelum kita buru-buru mikirin buat bergantung sama obat. Angka ini tolong diingat baik-baik ya. Biasanya, kalau kita konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan, mereka akan menyarankan kita ubah gaya hidup dulu dan dievaluasi hasilnya. Nah, periode evaluasi ini umumnya berlangsung selama 2-3 bulan. Kenapa? Soalnya tubuh kita itu butuh waktu buat beradaptasi dan nunjukin hasil dari kebiasaan-kebiasaan positif yang kita bangun. Jadi jangan kecil hati kalau hasilnya nggak instan kayak sulap. Jadi, ini urutan pendekatan yang paling tepat dan aman. Langkah pertama yang nggak bisa ditawar adalah mengubah gaya hidup. Fokus kedua hal yang tadi udah kita bahas, gerak dan pola makan. Lakukan ini secara konsisten selama 2-3 bulan. Nah, baru setelah periode itu, kalau hasilnya memang belum memuaskan, pertimbangan buat pakai obat bisa didiskusikan dengan dokter. Ingat ya, urutannya jangan dibalik. Ini juga pertanyaan yang sering banget muncul. Ada nggak sih bahan alami atau herbal yang bisa bantu? Jawabannya, tentu ada. Makanan tinggi serat, suplemen minyak ikan yang kaya omega 3, semua itu bisa ngebantu. Tapi yang harus selalu diingat, ini semua sifatnya pelengkap, bukan pengganti. Mereka akan bekerja paling efektif kalau jadi bagian dari fondasi utamanya, yaitu pola hidup sehat secara keseluruhan. Sebagai penutup, mari kita rangkum semua ini ke dalam sebuah pesan yang sederhana tapi kuat banget. Perubahan besar itu nggak terjadi dalam semalam. Semua perubahan yang awet dan bertahan lama itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Inilah fondasi sejati untuk kesehatan jangka panjang kita. Kalau cuma ada 2 hal yang perlu Anda ingat dari semua obrolan kita kali ini, ingatlah ini, gerak dan pola makan sehat. Keduanya adalah fondasi yang nggak tergantikan. Dengan membangun 2 pilar ini secara konsisten, Anda itu sudah melakukan investasi terbaik untuk kesehatan Anda di masa depan. Dan percayalah, Anda pasti bisa melakukannya. Kutipan ini adalah pengingat bahwa udah banyak banget orang yang berhasil dan ngerasain manfaat luar biasa hanya dengan melakukan 2 perubahan sederhana ini. Mereka merasa badannya lebih ringan, lebih berenergi, dan tentu saja hasil tes kesehatannya jadi jauh lebih baik. Jadi, setelah semua pembahasan kita, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Nggak perlu merasa terbebani buat mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu hal kecil aja. Mungkin mulai hari ini Anda bakal milih naik tangga daripada lift. Atau mungkin ganti cemilan sore dengan buah. Coba pikirkan, satu perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga Anda dan keluarga selalu sehat ya.